Tragedi di Gunung Slamet. Pendaki ditemukan meninggal setelah 17 hari. Pendaki muda bernama Syafiq Ridwan Ali Razan, 18 tahun, asal Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025 saat mendaki Gunung Slamet melalui rute base camp di Pajaya, Kabupaten Pemalang. Setelah pencarian yang berlangsung selama 17 hari, jenazahnya ditemukan pada 14 Januari 2026 di area lereng selatan gunung di antara jalur pendakian menuju Gunung Malang dan Baturaden. Kronologi singkat kejadian. Syafiq mendaki malam hari bersama rekannya, Himawan Choidar Bahran, dalam rencana pendakian tektok, naik turun tanpa bermalam. Mereka semula bersama, namun berpisah ketika Himawan mengalami kram kaki. Syafiq turun untuk mencari bantuan, kemudian hilang kontak sejak itu. Himawan kemudian ditemukan selamat oleh tim SAR di pos 9, namun Syafiq tidak terlihat lagi. Setelah pencarian selama lebih dari 2 pekan, jenazah Syafiq ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa beberapa ratus meter dari jalur utama pendakian. Penyebab dan kondisi korban. Menurut keterangan tim SAR dan hasil pemeriksaan awal di lokasi, beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada kematian Syafiq meliputi 1. Hipotermia dan cuaca ekstrim. Cuaca di zona atas Gunung Slamet terkenal cepat berubah. Suhu turun tajam di malam hari, kabut tebal, serta curah hujan tinggi sering terjadi di musim hujan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hipotermia, yaitu turunnya suhu tubuh hingga di bawah batas aman, terutama bila tubuh tidak terlindungi dengan pakaian atau shelter yang memadai. Sebuah kondisi yang diduga dialami Syafiq sebelum meninggal. 2. Jalur dan navigasi yang salah. Informasi dari rekan pendaki menunjukkan Syafiq pernah mengambil jalur yang bukan jalur resmi ketika turun dari gunung karena dianggap lebih aman saat hujan. Sayangnya, jalur tersebut ternyata menyimpang dari rute pendakian resmi, sehingga memicu tersesatnya Syafiq. 3. Medan berat dan kelelahan. Medan di Gunung Slamet sangat menantang. Lereng curam, permukaan tanah licin, serta vegetasi lebat di beberapa sektor dapat menyebabkan kelelahan fisik sekaligus memperlambat laju perjalanan. Ketika tubuh sudah lelah dan suhu turun, risiko salah langkah dan jatuh semakin besar. Apakah dia belajar ilmu survival? Tidak ada laporan resmi yang menyatakan Syafiq sebelumnya mengambil pelatihan survival formal atau kursus navigasi gunung sebelum pendakian ini. Setidaknya dari sumber berita yang tersedia tidak menyebutkan persiapan teknik survival yang spesifik, seperti orientasi medan, penggunaan kompas, atau pelatihan hipotermia. Informasi yang dirilis lebih menitikberatkan pada kronologi hilangnya kontak dan detil pencarian, bukan latar belakang kemampuan survival korban. Hal ini sering menjadi sorotan publik dalam kasus pendaki hilang, bahwa kemampuan minimum seperti membaca peta topografi, navigasi dengan kompas atau GPS, serta tindakan pertolongan diri, misal membuat shelter darurat, mengatur suhu tubuh, sangat krusial untuk keselamatan di gunung. Ilmu survival bukan hanya teori, tetapi sangat tergantung pada keterampilan praktis di lapangan, peralatan, dan pengalaman lapangan. Peran kacamata dan isu cuaca/navigasi. Soal berkacamata, tidak ada informasi yang menyebut Syafiq memakai kacamata saat pendakian, atau bahwa kacamata itu berperan langsung pada gangguan navigasi atau visibilitas akibat cuaca. Secara umum dalam pendakian, kacamata biasa non-sport bisa berkabut saat suhu turun atau saat pemakainya berkeringat, apalagi saat hujan atau kabut tebal. Hal ini bisa membatasi jarak pandang jangka pendek dan membuat orientasi medan jadi lebih sulit. Banyak pendaki berpengalaman memilih goggle atau sunglasses khusus outdoor yang tahan kabut dan sinar UV untuk kondisi ekstrim. Namun, tidak ada bukti langsung bahwa kacamata apapun menjadi faktor dalam kasus ini. Fokus laporan lebih pada medan berat, cuaca buruk, dan navigasi yang salah. Refleksi dan pelajaran. Kisah Syafiq adalah tragedi yang menyentak komunitas pendaki dan publik luas. Banyak pelajaran penting yang bisa diambil, antara lain, persiapan matang sebelum mendaki, memahami rute, membaca peta, cek perakiraan cuaca, serta membawa peralatan survival yang tepat. Pelatihan dasar survival seperti membaca kompas/GPS, membuat shelter darurat, serta cara menghadapi hipotermia dapat meningkatkan peluang bertahan saat tersesat. Mengikuti jalur resmi dan waktu aman pendakian sangat krusial,
Mengambil jalur yang terlihat lebih aman, namun tidak resmi, justru bisa memperbesar risiko tersesat.